Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Komputasi Cerdas Sistem Tenaga Listrik dengan dosen pengampu Insinyur Made Mataram, Master Engineering, Magister Teknik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwiki Sada Widyarta dengan NIM 170554158, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Desain simulasi jaringan saraf tiruan untuk aplikasi jaringan sensor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang simulasi backpropagation neural network yang digunakan untuk memproses data yang masuk dari unit sensor jaringan dan kemudian menyajikan keputusan khusus. Backpropagation neural network adalah salah satu dari jaringan saraf tiruan yang kuat dengan metode optimasi memperbarui bobot dan bias dari lapisan yang tersembunyi dan lapisan keluaran. Fungsi SATLINS dan SATLIN telah digunakan sebagai fungsi aktivasi linear untuk lapisan tersembunyi dan lapisan keluaran. Fungsi Trainda telah digunakan sebagai fungsi pelatihan untuk sistem yang diusulkan, yang merupakan gradient descent dengan metode pelatihan tingkat pembelajaran adaptif. Sistem ini telah disimulasikan dan diuji menggunakan aplikasi MATLAB. Jaringan sensor cerdas adalah sistem penting saat ini. Ini dibangun dari dua bagian penting. Bagian pertama adalah unit sensor. Unit ini terdiri dari sensor dan konverter analog to digital. Sensor yang digunakan untuk menerjemahkan konsentrasi elemen yang berpengaruh ke tegangan analog, sedangkan konverter analog to digital digunakan untuk mengubah tegangan output sensor menjadi data digital. Metode backpropagation. Backpropagation adalah metode umum pelatihan jaringan saraf tiruan yang digunakan bersama dengan metode optimasi seperti gradient descent. Metode ini menghitung gradien fungsi kerugian sehubungan dengan semua bobot dalam jaringan. Gradien dimasukkan ke metode optimasi yang pada gilirannya menggunakan untuk memperbarui bobot dalam upaya untuk meminimalkan fungsi kerugian. Backpropagation membutuhkan output yang diketahui dan diinginkan untuk setiap nilai input untuk menghitung gradien fungsi kerugian. Baik, kita akan masuk ke simulasi. Di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB R2013A. Baik, yang pertama kita lakukan adalah menambahkan workspace. Di sini kita beri nama input dan kita tambahkan lagi satu. Kita beri nama dia output. Kita klik input. Di sini saya telah menyiapkan data input dan data output sesuai berdasarkan dari jurnal yang saya punya. Kita copy dan kita paste ke input data input. Baik, sudah masuk. Sekarang kita buka data output. Kita copy data output. Baik, setelah kita copy data input dan data output, kita masuk ke command window. Kita ketik NN tool. Baik, setelah terlihat jendela seperti ini, dapat dilihat input data, target data, network itu masih kosong. Kita dengan mengisi dengan cara klik import. Nah, di sini terdapat input. Kita masukkan sebagai input data. Klik OK. Output kita masukkan sebagai target data. Klik OK. Import OK. Baik, setelah itu kita close. Kita dapat dilihat di sini network masih kosong. Kita tambahkan dengan cara new. Input data kita masukkan sebagai input, target data kita masukkan sebagai output. Training function kita ganti menjadi Trainda seperti pada jurnal, dan number of layer kita ganti menjadi 4 sesuai dengan jurnal. Create, tunggu sebentar, klik OK, kita close. Dapat dilihat ini adalah network 1 ya, ini adalah dia network satunya, dapat dilihat. Sekarang kita masuk ke train. Input kita masukkan sebagai input, target kita masukkan sebagai output. Di simulate kita input sebagai input, dimana target sebagai output. Masuk ke adapt, input
sebagai input, target sebagai output. Baik, semua sudah di input. Kita masuk ke training parameter. Di sini effortnya kita ganti menjadi 300 dan learning rate-nya kita ganti 0,05 sesuai dengan jurnal. Kita klik train network. Baik, dapat keluaran seperti ini. Kita klik regression. Dapat dilihat garis masih sangat jauh dari 0 ya. Kita bandingkan sekarang dari data target sama data output. Kita lihat ini adalah data target, ini adalah data output. Dapat dilihat di sini data target data kita dan data target outputnya kita masih sangatlah berbeda dan jauh sekali. Bisa dikatakan benar dan baik itu jika data outputnya mendekati data target data kita. Baik, dengan cara biar baik bisa menjadi baik itu dengan cara kita train terus menerus. Baik, sekarang kita akan melakukan train. Kita lakukan train. Kita train terus ya sampai mendapatkan nilai yang kita inginkan. Baik, kita mendapatkan nilai yang kita inginkan. Kita sekarang klik regression. Nah, kita dapat melihat di sini gimana garis sudah sejajar dengan garis titik-titik, di mana dengan garis 0 itu dapat dikatakan simulasi ini berhasil. Baik, untuk video kali ini cukup kita sudahi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.